naik ekspedisi kita akan ke Batu, tapi di sini kita tidak akan mengeksplorasi secara gaib atau apa atau ngevlog misteri, enggak. Mungkin mau diceritakan kok bisa mengajak kita ke sini itu gimana? Ya karena saya ingin mendukung channelnya Mas Anam. Nanti malam ya? Nanti malam kita melakukan ekspedisi tapi enggak di tempat wisata. Nanti. Ya mungkin bagi kalian semua yang tahu Coban Rondo itu apa, kalau menurut aku ya itu tadi, banyak dulu janda-janda yang mandi di sini, jadi dinamakan Coban Rondo. Mungkin seperti itu. Iya mungkin seperti itu. Ingat, Indonesia itu punya alam yang indah dan jangan sampai dikotori dengan sampah-sampah yang kalian anggap itu sampah lah. Pesan aku ya bagi kita harus bangga lah menjadi anak Indonesia, karena memang Indonesia itu ya is the best lah gitu ya. Dan mbaknya ini seorang yang mempunyai kelebihan. Mas berdua ini pasti tahu. Ya ini pakarnya mbak, bukan saya. Pakarnya Mas Dimas ini pasti tahu. Masyarakat Malang kalau nggak kesini rugi, jadi enggak. Rugi sekali. Rugi sekali, silakan datang ke sini. Atau mensupport channel Anam SPT Official dengan cara gimana mbak? Dengan cara like, subscribe, share dan komen. Jadi seperti itu. Kalau komen yang positif, ya kamu komen positif, nanti yang kamu dapatkan juga positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anam SPT dan Dimas Dwi Sadika, tentunya di channel Anam SPT Official. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silahkan support dulu dengan cara gimana Dim? Share, like, and comment. Juga subscribe. Subscribe ya, Jangan yang penting. subscribe. Ya seperti yang aku bilang di jauh-jauh hari, naik ekspedisi kita akan ke Batu, tapi di sini kita tidak akan mengeksplorasi secara gaib atau apa atau ngevlog misteri, enggak. Tapi di sini aku sama Dimas Deseka akan sekedar ngevlog, akan apa namanya ya, mengeksplorasi Keindahan. Keindahan. Jadi Keindahan seperti itu. di mana sih? Di Coban Rondo. Coban Rondo. Coban Rondo. Ya, Jadi seperti sekali-kali lah kita refreshing guys. Sebelum kita melakukan ekspedisi gitu. Mungkin ya, nanti malam ya. Nanti malam kita melakukan ekspedisi tapi enggak di tempat wisata. Nah, di tempat wisata. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian semua yang ada di channel Anam SPT Official yang melihat video ini, saya ucapkan sangat beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport hingga saat ini. Jika kalian yang melihat video ini belum support, silahkan support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan nantikan insya Allah nanti kita selain ke Batu akan tur, iya kan? Bahasanya kok tur gitu gimana? Ya enggak tur. Kita silaturahmi ya, silaturahmi ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu akan aja kepada kalian semua. Karena kekuatan doa itu sangat-sangat besar sekali. Jadi seperti itu. Ya nanti kita akan apa namanya telusuri, ya kan? Kenapa kok namanya Coban Rondo, ya kan? Kenapa itu nanti kita akan tanya-tanyakan kepada ya orang yang sudah membackup kita, yaitu Mbak Kasih, dan saya mewakili dari semua tim kru yang ada di channel Anam SPT sangat-sangat mengucapkan mengapresiasi yang besar sekali kepada Mbak Kasih dan seluruh orang yang ada di wisata Coban Rondo ini. Sudah menyulap ini ya, jadi pariwisata gitu loh, kan bagus sekali. Dan membackup kita juga apa namanya sudah welcome kepada kita, itu salah satu apresiasi. Dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita Anam SPT Official. Jadi seperti itu. Dan untuk itu kita langsung aja di depan aku, di belakang aku itu ada Coban. Coban itu apa namanya ya? Kalau nggak tahu, kalian yang nggak tahu, air terjun. Air terjun. Jadi Coban itu air terjun. Rondo itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu janda ya. Janda. Kenapa kok namanya jadi seperti itu? Nanti kita akan tanya-tanyakan. Jadi seperti itu. Kita juga penasaran ya. Aku juga penasaran, apa mungkin ada janda yang mandi di situ dulu? Banyak pak. Kan pengunjungnya Mungkin. ada. Mungkin. Jadi seperti itu. Ya, kita langsung aja ke sana. Ya, aku sama anak-anak sama tim semua udah di depan nih. Coban Rondo itu seperti itu. Tinggi banget. Kalau menurut kalian tuh berapa tingginya? Berapa, Dim? 12-an. 12 meter. 12 meter. Kependekan. Pendekan 25-an lah. 25 ya. 25 meter. Soalnya gua belum ngukur sih.
Kira-kira. Kira-kira 25. 30 ya? Ya. Kru berapa? 30. 30 meter kira-kira. Jadi seperti itu. Cobaan rondo ini aku mau tanya kepada yang ada di sini, ya kan? Ada adiknya Dimas, ada Andre juga. Kalau menurut kalian cobaan rondo itu apa? Coba rondo apa? Apa ya? Apa kok bisa apa itu namakan cobaan rondo? Mungkin dari nenek moyangnya dulu mungkin. Ya maksudnya iya nenek moyangnya kok bisa namain cobaan rondo? Atau mungkin cobaan rondo atau gimana? Gua nggak tahu sih. Ya enggak, gua nggak menghina ya, cuman gua nggak tahu gitu loh. Emang nggak tahu. Nah gua tanya sama lu. Sama aja. Nggak kira-kira lu? Ya mungkin bagi kalian semua yang tahu cobaan rondo itu apa. Kalau menurut aku ya itu tadi. Banyak dulu janda-janda yang mandi di sini. Jadi dinamakan cobaan rondo. Mungkin seperti itu. Iya, Mungkin seperti itu. Mungkin dulu ada penduduk di sini. Ya. Coba yang rondo-rondo gitu mungkin. Cobaan itu apa? Tadi air terjun ya? Ya, terjun. Air terjun. Ya, jadi seperti itu. Dan gimana perasaan kalian? Menurut lu gimana? Kalau udah sampai di sini enak gitu? Enak sih. Terakhir kesini waktu kecil. Masih SD. SD. Airnya masih terus nggak kayak gini. Ini kecil nih termasuk nih. Termasuk kecil. Masuk kecil. Mungkin musim kemarau ya. Mau musim hujan Pak. Pesan lu gimana nih? Ya kalau aku sih di sini udah seneng banget ya karena kita sudah bisa ya tafakur di alam, refreshing, bisa ajak teman-teman, dan kita di sini di backup sama Mbak Kasih juga dan semua yang ada di sini. Aku mengucapkan apresiasi kepada Mbak Kasih yang sudah tadi aku ucapkan di opening, bahwasanya sangat berterima kasih sekali untuk backupan ini. Dan insya Allah nanti kita akan ke Jawa Tengah. Ada yang minta ke Jawa Tengah, jadi seperti itu. Ya tinggal ini drivernya gimana? Drivernya? Siapa enggak? Siapa kan nih drivernya? Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Dia kan nggak sibuk ya? Biasanya apa Pak kerjanya Pak ini Pak? Sopir. Sopir apa nih? Sopir tebu. Sopir tebu. Kalau ini berarti jadwalnya apa? Kalau kira-kira Apanya? ke Jawa Tengah. Eksplorasi di kayak bangunan bunker kayak gitu loh. Bunker. Belum begitu mempelajari aku. Ya jadi nanti tunggu aja dan support aja untuk kita semua, walaupun cuma Dimas Desa Dega, walaupun cuma Anam SPT, walaupun hanya kita kru ya. Jadi aku itu sebenarnya hidup itu ingin bisa bermanfaat walaupun sekecil apapun gitu loh maksudnya. Jadi seperti itu. Dan untuk itu kita langsung saja mengeksplor ini. Kita tanya-tanya. Mungkin ada pesan dari lu? Kalau gue sih pesannya ya, kalau yang lihat video ini, kalau misalkan mau rekreasi atau mungkin jalan-jalan ya ke Cobaan Rondo, ingat Indonesia itu punya alam yang indah dan jangan sampai dikotori dengan sampah-sampah yang kalian anggap itu sampah lah, dibuang sembarangan gitu. Buanglah pada tempatnya, guys. Jadi kita lindungi alam kita sendiri. Indonesia itu punya banyak alam yang sangat indah gitu. Jadi patut diapresiasi sih gitu. Bagi orang Indonesia sendiri. Kalau gue sih gitu sih. Kalau lu pesannya apa? Ya pesan aku ya bagi kita harus bangga lah menjadi anak Indonesia karena memang Indonesia itu ya is the best lah gitu ya. Is the best. Indonesia itu alamnya, sumber daya alamnya juga bagus banget. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri kita menjadi anak Indonesia itu seperti ini. Bahwasanya ya kaya lah negara kita. Jadi seperti itu, indah, kaya, dan insya Allah nanti kita berdoa semua yang ada di sini Indonesia akan lebih makmur, tidak ada perpecahan antara pihak ini, kita tidak menginginkan hal itu. Jadi seperti itu. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi seperti itu. Berbeda-beda tapi tetap sama. Satu tujuan ya. Kalau dari
Pak driver ini apa nih? Cukup Cukup ya. puas. Cukup mengagumi keindahan alam. Kalau dari dulu apa? Masih Mengagumi. mengagumi alam Indonesia. Apalagi kalau berwisata ke tempat-tempat gini ini ya jaga kesopanan itu aja. Nah, kesopanan ya. Jangan semena-mena. Ya. Dan aku nggak berani mau eksplor secara apa namanya ya, secara mistisnya di sini nggak berani karena memang ini tempat wisata. Tempat wisata. Nah, eksplornya nanti kita di sana. Nanti aku kasih tahu biar kalian penasaran dengan channel Anam Hospitality Official ya. Kalau mistis sih, kalau gue sendiri kalau kayak gini banyak sih mistisnya. Cuman ya apa itu tadi lah, kita ke tempat manapun sekecil apapun pohon itu pasti ada penghuninya gitu loh. Jadi kita hormati lah gitu loh. Kalau misalkan kita berkunjung ke sini, kita selalu sopan santun gitu. Itu aja sih, cukup. Kalau misterinya sih itu. Nah itu ya. Jadi ya yang dikatakan di Mas Sadika tadi, kesimpulannya bahwasanya yang membentengi diri kalian itu ya dari kalian sendiri. Pokoknya kalian dimanapun kalian itu pasti ada. Seperti itu. Kalau namanya jin itu pasti ada. Orang di tempat suci pun pasti ada kok. Di masjid ada loh. Ya Jin kan? ya, jin muslim ya. Jin muslim ya kan. Ya jadi seperti itu. Nanti kita akan kalian pasti penasaran gimana itu Coban Rondo itu gimana. Secara picture-nya atau gambarnya itu gimana, nanti kita akan explore di situ. Oke, ini di depan pas ini, di depan pas. Mungkin nanti kita akan wawancarai Mbak Kasih untuk menanyakan kenapa sih namanya kok Coban Rondo itu. Daripada kita penasaran ya. Penasaran, aku itu orangnya kepo. Jadi seperti itu. Dan katanya kalau hari-hari seperti ini itu nggak rame, sepi. Apalagi lagi musim Covid ya. Covid ya. Sudah berada di samping dari Coban Rondo, mungkin kita akan tanya-tanyakan kepada si Mbak Kasih, benar ya Mbak ya? Iya. Tanya-tanyakan kenapa kok namanya itu Coban Rondo, Mbak? Ya karena di sini itu ada sepasang kekasih gitu loh. Terus kemudian si percakannya itu tapa di sini. Oh, tapa. Nah, bertapa di sini. Seperti kayak cinta nggak sampai gitu loh. Akhirnya setiap ada kali yang kesini gitu pasti putus. Mitosnya sih seperti itu. Oh, Setiap ada anak yang pacaran gitu main kesini itu ujung-ujungnya putus. Seperti itu Ujung-ujungnya mitosnya ya. Jadi para viewers kalau misalkan kesini jangan pacaran ya. Jangan ada hubungan. Ya insya Allah kalau sudah menikah sih insya Allah enggak ya. Itu hanya mitos aja ya. Ya, jadi kalau menurut saya jangan berpacaran lah, langsung nikah aja gitu. Langsung pre-wedding di sini. Langsung Di pre-wedding sini di sini. juga cocok untuk pre-wedding juga. Terus Biasanya buat pre-wedding juga. bisa untuk pre-wedding di sini bagus. Ini didikan wisata sudah tahun berapa, Mbak? Sudah lama ya, ini sudah lebih dari 30 tahun kayaknya. 30 tahun. Iya, 30 tahun itu. Berarti udah aja sejak dulu ini ya? Iya, sejak dulu. Jadi ini urut-urutannya ya tadi dari rumah saya itu ya, dari Coban Putri, terus ke Coban Rais, Coban Manten, naik ke atas ke Coban Rondo sini. Jadi biasanya kan dipakai sepeda. Olahraga sepeda itu ada jalurnya sendiri. Jadi mulai dari sini langsung turun ke Coban Putri gitu. Ya kemungkinan kurang lebih kalau pakai sepeda itu 2 jam. Iya pakai sepeda panjang. Biasanya turis gitu suka yang sepeda yang ekstrim itu. Rally ya. Iya. Jadi jalannya ya cuman segini, cuman kurang sempit gitu kalau untuk sepeda itu. Pokoknya menantang ya di lereng-lereng gitu. Terus ini bukanya mulai pagi jam berapa? Pagi sih jam 8 ya, jam 8 sampai jam 5 jam 5 itu tutup. Oh, berarti malam nggak dibuka ini ya? Malam nggak dibuka. Bagus kalau gitu. Kalau malam dibuka itu tempat wisata biasanya buat maksiat. Iya, memang bener. Iya. Dan ini Mbak, mau tanya. Kalau tadi malam kan udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Iya. Dan Mbaknya ini mungkin ya agak terbuka untuk mistisnya. Kalau Iya. misalkan di sini tuh mistisnya kayak gimana Mbak? Bisa diceritakan? Kalau di sini itu mistisnya itu kayak ke zaman-zaman yang tempo dulu gitu ya. Tempo
waktu di apa ya, zaman kerajaan apa gitu namanya ya, sama apa namanya, kerajaan Singosari juga ada hubungannya di sini. Di sini ya masih ada hubungannya. Masih ya, sama Candi Candi Songgoriti itu juga. Jadi malah di sini banyak candi. Cuman Candi Songgoritinya itu tinggal sedikit. Jadi kenang-kenangannya itu ya enggak apa ya, enggak eman lah, enggak begitu terlihat. Jadi Tapi di sini energinya itu tergantung kalian semua. Energinya tergantung kalian semua. Jika kalian itu menciptakan sugesti yang baik, ya baik. Jadi kalau dimanapun kalian berada itu pasti ada hal-hal seperti itu. Tinggal kalian tetap menjaga diri kalian itu seperti apa. Jangan pernah menciptakan jika kalian itu di satu jalan atau dimanapun kalian menciptakan aku takut. Ya nanti akan tergambar sendiri oleh kalian itu sendiri, bayangan kalian itu sendiri. Jadi seperti itu. Itu aja sih pesanku dari pesanku untuk kalian semua. Jadi seperti itu. Dan mungkin nanti kita bukan kita apa namanya nge-vlog misteri itu bukan di sini karena ini tempat wisata. Ya kita saling menjaga. Seperti itu Dim ya. iya. Saling menjaga. Jadi vlog misterinya nanti biar kalian penasaran, makanya subscribe dulu channel Anong Video Official. Jangan lupa share, like, juga komen. Gimana Pak? Subscribe, like, Share, share and comment. Oh ya, bagi para follower, ini kalau komen-komen itu yang positif-positif aja ya. Jadi tidak menimbulkan apa ya sesuatu yang negatif-negatif. Jadi support channelnya Mas Anam. Ya jadi seperti itu ya, bahwasanya pesannya ya kita itu sebagai manusia harus berpikir positif. Nanti apa yang kamu dapatkan itu, jika kamu berpikir positif, yang kamu dapatkan itu positif juga. Jadi seperti itu. Benar seperti itu Mbak ya? Ya. Ya mungkin ada gambaran nanti kita akan nge-vlog gimana Mbak? Ya terserah, kalau di Kota Batu ini untuk nge-vlog banyak sekali ya. Tempat-tempat mistis itu. Ya tempat-tempat mistis. Kalau di tempatku itu, kalau di apa namanya, di Sesir, namanya itu Sesir ya. Sesir. Mungkin penasaran ya kenapa kok dinamakan Sesir gitu Iya. ya. Karena di situ ada sekolahan ya yang namanya kental dengan sejarah Belandanya gitu. Jadi termasuk di rumahku itu juga sejarah Belanda loh Mas Anam. Oh. Ya. Jadi dulu itu kan ngambil pasir-pasirnya itu kan gali lubang di bawah ya. Jadi seluas kampungku itu bolong. Ada lubangnya itu. Romusa yang dulunya itu apa namanya, untuk pengambilan pasir. Jadi seluas stadion Gelora, lu tahu kan? Seluas stadion terus sama kampung. Ada beberapa waktu lalu itu, beberapa tahun yang lalu itu ada rumah yang ambruk. Mau di situ. Iya, karena kalian Belanda dulu. Kalian Belanda. Iya. Makanya itu ada apa? Berarti jejak napak tilas Belanda di situ. Iya. Yang paling serem itu sekolahan SMP sama SMA. Itu sampai Iya. sekarang masih dirasakan sama. Masih di situ. Kalau lewat situ pasti ada segerombolan tentara Belanda yang berjalan hanya kakinya saja. Ya, di situ. Terus yang di SMP-nya itu bekas kuburan. Nah, kuburannya itu apa namanya, untuk memadati apa galian kuburannya itu 5 truk. 5 truk. Iya. Jadi cukup. Iya, cukup dalam sekali. Dalam. Iya. Jadi kalau di Sesir itu ada makam Sesir luas. Terus itu ada pohon yang sangat besar sekali. Biasanya itu dibuat apa namanya, nepi. Nepi. Nah, itu buat nepi biasanya di situ. Ya namanya tanah Jawa. Iya. Itu kita tidak bisa meninggalkan Nanti- adat budaya. Nanti misalkan kepingin lihat pohonnya boleh nanti tak antar. Dan ngomongin rumahnya Mbak tadi, Ya. itu tiba-tiba ada yang DM aku tadi malam itu. Ya aku sampaikan ke Mbaknya, ini adalah apa namanya, sebuah amanah ke aku. Katanya di apa namanya itu pohon bambu. Bambu. Pohon bambu itu suruh ngeksplor. Oh, Ya gitu. bilang ke Mbaknya gitu. Aku nggak berani. Nggak masalah. apa-apa. Di situ juga ada mungkin banyak yang masuk di situ karena di situ ya, di samping tanahnya itu tanah kolonial, mungkin tanah yang tidak bisa apa, sejarahnya itu tidak bisa kita elak ya di situ.
Jadi penghuninya itu sebelum saya ya ada itunya. Danyangannya di situ sudah ada. Dan mbaknya ini seorang yang punya kelebihan, yang bisa merasakan bahkan bisa melihat mbak ya. Insya Allah izin Allah. Bisa melihat hal-hal Iya. seperti itu. Ya namanya kita konten kreator seperti vlog misteri ya, nanti ya kenalannya sama mbak-mbak seperti Indigo. Ya yang penting ini ambil yang bagus-bagus aja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Seperti itu. Ini namanya siapa mbak? Ini namanya Andromeda ini. Andromeda. Kayak galaksi ya? Iya. Galaksi Andromeda itu punya arti sendiri. Anak dari rohku memang dahsyat. Oh. Karena dia mulai sejak lahir itu sudah ini Mempunyai kelebihan. mempunyai kelebihan. Makanya saya beri nama Andromeda. Anak dari rohku memang dahsyat. Tapi semuanya tanpa seizin Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak bisa tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih. Yang terutama kita ya bisa percaya gaib, tapi terutama ya kepada Allah aja. Jadi Sesuatu tidak seizin Allah kita tidak bisa tidak bisa. seperti ini. Terus kita tidak bisa mempunyai kelebihan apapun. Yang penting kita tetap berdoa, sholat ya yang terutama, karena sholat itu benteng. Benteng. Ya, ya pengalaman dari saya sendiri Mas Anam itu. Tanpa sholat kita tidak bisa melakukan apapun. Mungkin mau diceritakan kok bisa mengajak kita ke sini itu gimana? Ya karena saya ingin mendukung channelnya Mas Anam. Yang Ya. pertama, terus yang kedua? Yang kedua ini ya ingin tahu aja. Mungkin ada apa gitu. Kayak Mas Dimas ini kan suka. Nanti pasti bisa cerita kok. Ada kerajaan apa di sini gitu pasti. Mas berdua ini pasti tahu. Ya ini pakarnya mbak, bukan saya. Pakarnya Mas Dimas ini pasti Iya, tahu. pakarnya Mas Dimas. Tapi nanti malam aja, jangan Iya. di sini. Di sini banyak monyetnya yang turun kalau hari sore aja. Oh gitu. Iya. Banyak monyetnya juga ya? Banyak, tapi turunnya itu waktu sore. Kalau siang gini nggak turun monyetnya. Oh gitu. Iya. Jadi panas ini dulu. bagi bagi kalian semua yang di masyarakat yang di Indonesia, masyarakat Indonesia, silakan datang untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, mensyukuri lewat alam. Apalagi masyarakat Malang, silakan datang ke sini. Ini juga di Bumi Malang, ya kan Mbak ya? Iya, di Bumi Silakan Malang. datang ke sini. Jadi seperti itu. Mungkin dari Dimas Dwi Sadika apa yang disampaikan? Ya udah pokoknya itu tadi yang disampaikan mbaknya sama lu kan, apa yang sudah itu diberi sama Allah itu kita patut syukuri. Dan untuk kelebihan-kelebihan itu tadi yang dikasihkan oleh mbak ya, Iya. itu suatu nikmat dari Allah ya, kita patut menyukuri juga. Dan jangan lupa untuk membentengi diri dengan sholat, terus baca roti setiap hari mungkin kalau misalkan sempat ya, atau mungkin membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu. Cuma seperti itu. Dan untuk Mbak Kasih, saya mewakili dari semua tim kru Anam SPT Official sangat mengucapkan terima kasih kepada Mbak sudah membackup kita ke sini. Dan semoga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Seperti itu. Ini masih kurang satu channel lagi ya, yang semua masyarakat Malang belum tahu. Nanti ini Mas Anam yang akan Mengeksplor. vlog ya, sama Mas Dimas nanti. Sama kru kita jalan-jalan ke sana. Mau dikasih tahu atau buat penasaran? Buat penasaran aja. penasaran. Karena ini di Kota Malang ini unik. Uniknya itu kental dengan khas Jawanya, terus sama mengandung Bhinneka Tunggal Ika. Nanti betul. materinya itu. Seru Makanya, nih kayaknya. Iya. Indonesia itu jangan berpecah belah, kita nggak mau, ya kan? Nanti di sana ada menceritakan 5 agama. Terus asal usul Jawa, terus asal usul Gapura gitu. Terus asal usul Mas pohon pakis, Pohon tahu pakis, ya, iya. yang dibuat sayur itu loh. Nanti di sana ada. Karena itu sangat kental dengan alam di Pulau Jawa yang namanya
pohon pakis itu. Berarti banyak sekali PR kita di sini. Iya, Tapi nanti pokoknya kita nurut aja lah pokoknya. Mau dibawa kemana lah nurut Iya. pokoknya. nanti setelah ngevlog di yang kedua nanti bakalan penasaran, pasti pengen ke sana. Ya tunggu aja. Iya. Jadi mungkin aku sudahi sama Mbak Kasih karena di sini memang panas banget. Ya aku jujur kok, ya kan panas banget. Jadi mau berteduh di sana sambil menikmati. Ya luas ini, ya, di shoot itu bagus banget itu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian warga Malang, masyarakat Malang, kalau nggak ke sini rugi. Jadi nggak Rugi sekali. rugi sekali. Silakan datang ke sini. Ya mungkin cukup dari aku, Anam Studio Official, dan aku mengucapkan terima kasih Mbak ya tadi. Iya, sama-sama. Dan jangan lupa gimana untuk mendukung atau mensupport channel Anam Studio Official dengan cara gimana Mbak? Dengan cara like, subscribe, share dan komen. Jadi seperti itu. Kalau komen yang positif, ya kamu komen positif, nanti yang kamu dapatkan juga positif. Jadi Iya. seperti itu. Cukup dari aku Anam Studio Official dan di Madisa 3 Mbak Kasih di sini kita akan bertemu dulu. Cukup.